Baik, kita akan mulai pembinaan kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesempatan istimewa pada pagi hari ini. Kami bisa datang bersama-sama belajar. Kami tahu bahwa pikiran kami terbatas dan Allah kami adalah Allah yang maha besar, yang tidak terbatas. Pemikiranmu, tindakanmu adalah hal-hal yang di luar penjangkauan kami. Namun kami bersyukur Engkau menyatakan banyak hal tentang apa yang Engkau pikirkan dan apa yang Engkau lakukan kepada kami manusia untuk kami pahami melalui Alkitab. Kami berdoa seberapapun yang Engkau izinkan kami pahami, yang boleh kami ketahui, kami sungguh-sungguh belajar, supaya kami mengenal Tuhan dengan baik dan kami bisa menghargai setiap hal yang sudah Engkau nyatakan kepada kami. Kami menyerahkan pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan, juga untuk alat-alat yang kami pergunakan, berkati, supaya berjalan lancar menjadi alat pertumbuhan yang memuliakan Tuhan. Berdoa untuk teman-teman yang bermaksud untuk bergabung, Engkau menolong mereka bergabung dari awal, supaya mereka bisa mendengarkan seluruh materi yang kami sudah persiapkan bersama-sama ini. Terima kasih, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya akan share screen. Baik, jadi hari ini kita akan membahas tentang satu pengajaran, yaitu 5 sola, ya, 5 sola, 5 solas, ya. Apa itu 5 solas? Dalam pengantar yang Bapak Ibu teman-teman dapatkan untuk undangan seminar ini dikatakan bahwa mungkin selama ini banyak orang datang ke GPO, Gereja Presbyterian Orchard, atau under ORPC, Orchard Road Presbyterian Church, ya. Memang kalau di Singapura denominasi agak lebih kuat, ya, orang bisa mengatakan dia Anglikan, dia Metodis, dia Lutheran, dia Presbyterian, dia Baptis atau Independent Church, ya. Kalau di Indonesia denominasi itu tidak terlalu kuat, orang hanya sebut nama gereja. Oh, dia GKI, GPIB, HKBP, Betani, ya, dan seterusnya. Nah, kalau di Indonesia orang bingung, apa bedanya GKI sama GKJ dengan GPIB atau HKBP atau GPI? Mungkin orang mengatakan sama. Di Indonesia mungkin cuma dibedakan antara Katolik, Protestan, dan Pentakosta atau karismatik, ya. Dan kita anggap semua Protestan itu sama. Kalau di Singapura kita jelas melihat bahwa Metodis itu sebetulnya berbeda dengan Presbyterian, berbeda dengan Anglikan, berbeda dengan Lutheran, Baptis dan sebagainya. Walaupun sama-sama Protestan, ya. Nah, kita akan melihat kenapa kita berbeda dengan mereka. Kenapa kita Presbyterian? Apa bedanya Presbyterian dengan Metodis misalnya? Apakah sungguh-sungguh sama? Ya, samanya di mana, bedanya di mana? Nah, 5 sola adalah satu pelajaran yang menolong kita untuk melihat inilah keunikan Presbyterian, atau kalau melihat kelompok aliran teologianya kita sebutkan teologi reform teologi, ya. Nanti kita akan lihat bersama-sama. Pertanyaannya, mengapa penting untuk belajar 5 sola, ya, atau keunikan Presbyterian, ya. Tentu penting. Pertama, kita mengenal identitas kita, ya, sehingga kita juga tidak dengan sembarangan mengatakan, oh ya, semua gereja sama. Memang ada samanya, tapi kalau sama, kenapa kita tidak bergabung saja dengan Metodis atau dengan Anglikan, ya. Tentu Presbyterian berbeda dengan mereka semuanya. Kemudian dengan mengerti perbedaannya, kita jadi mengerti keunikan dan kita bisa menghargai, ya. Demikian juga kita bisa memberikan semacam apresiasi atau penilaian bahwa apa yang kita yakini ini ada sesuatu yang baik, sesuatu yang penting, sesuatu yang benar, ya. Kita akan melihat bersama-sama nanti lebih jauh pentingnya masing-masing sola ini. Ada orang mengatakan all I need is Jesus, ya. Dia katakan yang penting itu Yesus, ya, bukan doktrin. Saya nggak suka belajar doktrin. Pokoknya kan orang kenal Tuhan Yesus, hidupnya benar, selesai. Tapi pria di sebelah kanan ini cukup wise. Dia berkata, ya, tapi tanpa doktrin yang benar, kamu mungkin akan end up dengan the wrong Jesus. Ya, orang mengatakan saya tidak peduli doktrin, pokoknya saya maunya Yesus. Kalau doktrinmu tidak benar, mungkin Yesus yang kamu yakini, yang kamu kenal, yang kamu sembah itu bisa saja salah. Ya, jadi sound doktrin yang sehat, doktrin yang benar, itu akan membedakan antara kambing dan domba.
Kalau di Matius 25 itu ada kelompok orang yang merasa mengenal Yesus, merasa dekat dengan Yesus, tapi dia tidak kenal sungguh-sungguh tepat Yesus itu, sehingga kemudian dia kecewa karena dia tidak diterima di kerajaan Allah. Ya, jadi somehow doktrin itu penting. Ya, doktrin itu sesuatu yang Allah nyatakan tentang dirinya dan pekerjaannya dan kemudian kita yakini dan itu akan mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Orang yang tidak belajar doktrin sebetulnya dia memegang doktrin. Itu bisa doktrin yang salah atau doktrin yang tidak lengkap. Bisa incorrect teologi maupun incomplete teologi. Ya. Jadi kalau orang mengatakan saya nggak perlu belajar doktrin. Kalau begitu apa pandanganmu terhadap Allah? Apa pandanganmu terhadap gereja, tentang dosa, tentang keselamatan, tentang manusia, tentang akhir zaman? Kalau dia tidak pernah belajar doktrin, maka dia tidak tahu atau dia berpikir sesuatu dan itu bisa saja salah. Ya, jadi itu yang perlu kita belajar sama. Nah, mari kita kembali terus melihat apa pentingnya orang belajar doktrin. Apakah doktrin itu tidak penting? Yang penting adalah kehidupan. Yang penting adalah relationship dengan Allah saja. Dikatakan Yohanes 4:24 Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kalau orang ingin punya relationship dengan Allah, ingin menyembah dia, worship him, maka dia harus menyembah dalam roh. Allah itu roh. Sehingga pertemuan itu harus pertemuan roh, bukan cuma sekedar ritual, ya kebiasaan, ya asal datang ke gereja, tapi hatinya tidak dekat dengan Allah, tidak ada pertemuan roh. Teman-teman karismatik, teman-teman Pentakosta biasanya menikmati persekutuan roh. Mereka merasa mereka itu dekat dengan Allah, semacam menyatu dengan Allah. Sementara kelompok-kelompok lainnya, mainline churches, itu biasanya rasanya roh itu nggak terlalu penting. Yang penting adalah katakanlah knowledge, ya knowledge yang benar, itulah kebenaran. Dua-duanya penting. Ada orang bisa rohnya dekat tapi tidak benar, kebenarannya kurang, ya. Atau ada orang yang kenal Allah, tahu Allah, I know about Him, tapi hanya knowledge, tapi tidak ada personal relationship, nggak ada pertemuan roh dengan Allah. Kedua-duanya diperlukan, ya. Roma 10 adalah sharing atau katakanlah komplain dari Paulus mengenai teman-temannya, mengenai orang-orang Yahudi. Apa yang Paulus katakan? Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka ini orang-orang Yahudi, diselamatkan. Artinya mereka belum selamat. Perhatikan, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Ada orang zealous, ada orang sungguh-sungguh semangat, ada orang sungguh-sungguh misalnya dia aktif dalam pelayanan, giat, tapi doktrinnya salah. Maka mereka end up di tempat yang salah. Ya, jadi di sini terlihat bahwa doktrin yang sound doktrin yang benar, doktrin yang sehat itu penting. Ya, kata Paulus kepada Timotius, awasilah dirimu sendiri. Ya, your conduct, awasilah ajaranmu. Dalam versi CEV, be careful about the way you live and about what you teach. Jadi ada dua aspek, ada dua pilar, yaitu kehidupan yang baik dan pengajaran yang baik. Ya, jadi be careful, awasilah. Dua hal ini dikatakan bahwa kedua-duanya penting, doktrin dan juga kehidupan. Ya, kepada Titus dikatakan, tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat, sound doctrine. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Kehidupan yang menjadi teladan. Tetap ada dua. Doktrin yang sehat, kehidupan yang baik. Tidak bisa pilih salah satu. Ya, kita tidak akan menerima orang yang hidupnya baik tapi sesat. Pengajarannya sesat. Ya, atau sebaliknya, ada orang pengajarannya baik, sehat, tapi hidupnya buruk. Versi lain tadi itu kita lihat yang ESV ya. But as for you, ini kepada Titus, teach what accords with the sound doctrine, doktrin yang sehat. Kemudian good works. Ada dua hal ya, sound doctrine dan good works. Dalam CEV dikatakan you must teach only what is correct. Jadi pengajarannya harus benar dan a good example for others.
kehidupan yang menjadi teladan. Kita selalu lihat ada dua hal ini, doktrin yang sehat dan kehidupan yang baik. Kita tidak bisa tinggalkan salah satu. Nah, kalau kita bicara pengajaran sehat, itu didapat ketika orang berinteraksi dengan baik, ya, dengan Allah dan melalui firman-Nya. Bukan cuma dengan Allah, jadi orang nggak perlu baca Alkitab lah, pokoknya dia sering berdoa, maka doktrinnya sehat. Tidak bisa begitu. Allah menyampaikan isi hatinya, menyampaikan pekerjaannya, memperkenalkan dirinya, itu melalui firman. Ya, nggak bisa orang hanya tiap hari berdoa, kemudian minta Allah untuk menceritakan siapa dia begitu. Firman-Nya itu menjadi guidance tentang siapa Allah. Ya. Nah, bagaimana kita bisa menolak pengajaran yang tidak sehat atau kurang sehat kalau kita tidak belajar pengajaran yang sehat? Bagaimana kita bisa mengatakan, oh ya, mungkin kita akan mengatakan pengajaran atau denominasi tertentu kurang tepat, ya, atau kurang sehat. Ya, yang sehat yang mana? Kita tidak punya jawaban. Jadi kita perlu belajar yang sehat supaya kita bisa mengenali yang kurang sehat. Kita bisa mengatakan uang ini palsu kalau kita tahu uang yang asli. Ya. Nah, belajar doktrin, yaitu mengenal Allah melalui firman-Nya, bukan lagi pilihan. Saya perlu belajar doktrin enggak ya? Itu kewajaran. Setiap orang harus mengenal Allah, pribadinya, dan pekerjaannya, yaitu doktrin. Ya. Pilihannya doktrin mana kita pegang. Karena begitu orang mengenal Allah, maka dia akan mungkin ada beberapa pendapat. Contoh saja ya, tadi kita baru sebelum mulai kita kan bahas Trump sama Biden ya. Tentu kalau kita tanya orang Amerika, sama-sama kenal Biden, sama-sama tahu siapa Biden, atau sama-sama tahu siapa Trump. Tapi coba kasih satu komen aja, ya, is he good, ya, atau apa? Ada orang mengatakan Trump good, atau very good, atau not so good. Ada yang mengatakan terrible. Sama-sama Trump yang orang sama-sama kenal. Tapi ada orang yang punya 4 atau 5 pendapat. Which one yang kita pegang? Sama-sama orang tahu Allah. Tapi begitu mereka tahu Allah, apa pandangannya kepada Allah? Ada orang yang bisa saja membenci Allah atau memahami Allah dengan kurang tepat. Allah tidak seperti itu. Tapi Allah di-picture, Allah digambarkan seperti itu. Ya, sama-sama orang kenal saya Pak Petrus. Tapi coba tanya jemaat GPO. Pak Petrus berasal dari mana? Ada yang tidak kenal, mungkin dia taunya dari Jogja, mungkin ada yang bukan dari Surabaya, ada yang dari Jakarta, ya ada yang mungkin lebih tepat dari Solo atau cuma sekedar Jawa Tengah begitu ya. Jadi mana yang akan kita pegang itu menolong kita untuk melihat sebetulnya kita punya gambaran seperti apa tentang Allah kita ya. Nah, Presbyterian ya, atau gereja dalam rumpun Presbyterian di Singapura khususnya ya, itu memegang doktrin reform teologi. Ya, ada beberapa karakteristik. Salah satunya adalah kita meyakini keyakinan kita dengan 5 sola. Nanti kita lihat sola itu apa saja ya. Apa sih yang merupakan keunikan Presbyterian dibanding dengan yang lainnya? Pertama, dia menekankan tentang kedaulatan Allah, the sovereignty of God. Allah berdaulat, dia berhak memerintah, dia punya otonomi untuk melakukan apapun, ya tidak perlu harus meminta pendapat manusia, konsult kepada siapapun, dia berdaulat untuk melakukan apapun. Dia mau mengizinkan orang menderita, itu kedaulatan dia. Otoritas kitab suci, Alkitab itu punya authority untuk memerintah atas apapun juga. Dan perlunya kasih karunia melalui iman di dalam Kristus. Ya, grace dan faith. Ini ciri khas dari Presbyterian. Mungkin gereja lain juga mengakui, nanti penjelasannya akan menolong kita untuk melihat berbeda. Sementara ada gereja yang mungkin tidak terlalu mengakui semacam ini. Ya, nanti kita lihat, kalau mereka tidak mengakui, bahkan menolak, kita bisa mengatakan mereka tidak seasas dengan kita. Ya. Memahami teologi reform bukanlah syarat untuk bergereja di tempat kita di GPO, ya. Namun itu posisi yang kita percayai dan ajarkan. Jadi kalau ada orang begini, saya belum paham teologi reform atau bahkan saya kok belum setuju teologi reform. Apakah saya boleh ke GPO, ikut komisi, ya, ikut ke kebaktian? Boleh. Bahkan kalau Anda ateis pun, ya, Anda free thinker, boleh nggak ke gereja? Boleh.
Kalau saya agamanya lain, saya Hindu, saya Buddha, saya Muslim, boleh nggak datang ke kebaktian? Boleh. Ya, itu bukan syarat untuk boleh masuk ke GPO. Namun setelah masuk dan belajar, yang kita ajarkan, ya, yang kita yakini sebagai posisi kita adalah teologi reform. Ya, nanti semakin banyak belajar, semakin mengerti. Nah, karena itu untuk level-level yang di atas, untuk orang-orang yang punya posisi-posisi penting untuk mengajar, ini syarat. Ya, ini kalau mau jadi pendeta di GPO atau jadi hamba Tuhan, ya dia harus memahami dan meyakini teologi reform. Bahkan nanti kalau sekarang ada istilah licensing, ya, licensing di license oleh jadi di hadapan pengurus atau di hadapan hamba Tuhan, saya membacakan pledge. Pledge-nya apa? Saya akan mengajarkan, ya, teologi reform, ya. Dan kalau saya menyimpang dari pengajaran yang benar, saya akan di-rebuke, saya akan dinasihati, saya akan digembalakan. Jadi untuk hamba Tuhan non-negotiable. Kalau dia tidak inline, dia tidak by this idea, maka dia tidak bisa under ORPC yang under Presbyterian, ya. Jadi akan diseleksi. Mungkin dahulu, tahun-tahun dahulu tidak terlalu ketat, ya. Pokoknya majelis setuju, ya sudah, hamba Tuhan diterima. Sekarang semenjak saya kira-kira itu lebih ketat lagi. Jadi dulu saya perlu di licensing selama 1 tahun lebih sedikit, ya, untuk melihat apakah kamu memahami dan meyakini teologi reform. Nanti Preacher Anton juga begitu, ya, sudah mulai masuk licensing, sudah mulai ada interview, ya. Kamu what is your stand, ya. Kalau berbeda maka bisa di-reject atau tidak diizinkan. Demikian juga untuk majelis, pengurus komisi, aktivis diharapkan mulai belajar dan mulai memahami, oh iya ini keyakinan kita. Diharapkan kita tidak mengajarkan pengajaran yang berbeda. Kita perlu tahu dan boleh tahu, perlu tahu, bahkan mungkin harus tahu pengajaran-pengajaran yang lain. Tapi in term of keyakinan, ya, in term of pengajaran, ini yang merupakan stand atau posisi kita. Ya. Nah, 5 sola. Pertama adalah sola scriptura. Ya, sola itu artinya solely atau hanya, only. Sola scriptura, hanya Alkitab. Artinya apa? Hanya Alkitab yang merupakan otoritas tertinggi kita. Nanti kita akan melihat penjelasannya satu demi satu, ya. Sola fide, fide itu faith, hanya melalui iman. Kita diselamatkan hanya melalui iman kepada Yesus Kristus. Ya. Sola gratia, ya, grace, gratis, ya, kalau bahasa Indonesia, ya. Hanya anugerah. Kita diselamatkan hanya karena anugerah. Solus Christus, ya. Jadi kalau Kristus jadi dia menjadi dibaca solus, ya. Hanya Kristuslah Tuhan, juru selamat dan raja kita. Soli Deo Gloria, sama juga ini sola, ya. Kemuliaan hanya kepada Allah. Kita hidup hanya bagi kemuliaan Allah semata. Ini 5 sola, ya. Kalau di Indonesia ada satu lagi solaria, ya. Itu rumah makan. Tidak masuk dalam tradisi Presbyterian, ya. Tapi orang Presbyterian boleh makan di solaria karena cukup dekat dengan kita, ya. Oke. Nah, bayangkan kalau ada pendeta bikin tato, ya, pendeta apa pakai tato, tapi tatonya biblical, tatonya reform ini, ya. Ya, ada orang dia tato, ini melambangkan 5 sola. Ya, kita bisa menebak kira-kira, ya. Kalau yang atas jelas itu sola scriptura. Ya, yang gambarnya salib itu jelas solus Christus, ya. Yang hati itu ini adalah sola gratia. Ya, yang gambarnya gunung itu mungkin soli Deo Gloria, yang paling bawah adalah sola fide, ya. Nanti kalau saya pakai tato ini, ya, jangan heran, ya, jemaat ini true blood Presbyterian. Kita akan lihat satu persatu, hanya Alkitab, sola scriptura, ya. Alkitab adalah otoritas tertinggi dan terpercaya untuk iman dan kehidupan. Jadi kalau kita bertanya tentang keyakinan tertentu, belief, tentang apa tindakan Allah, apa yang kita yakini, itu refernya kepada Alkitab. Bukan kepada pendeta, even bukan kepada gereja atau sinode. Walaupun
Tentu pendeta, gereja, sinode adalah orang-orang yang belajar tentang Alkitab dan menyimpulkan pengajaran tertentu dari mereka. Tapi bisa saja suatu-waktu ya ketika orang melihat pengajaran gereja itu bisa saja tidak sama dengan apa yang Alkitab katakan. Itu yang terjadi sewaktu tahun 1517 ya Martin Luther dia memberontak atau dia membuat protes 95 tesis di pintu gerbang gereja Wittenberg ya. Dia mengatakan bahwa pengajaran gereja itu banyak yang menyimpang. Jadi dia challenge mereka ya. Jadi Alkitab harus otoritas tertinggi. Kalau kita mau challenge sesuatu, kita harus yakin bahwa pemahaman keyakinan kita yang sedang kita berikan atau sedang kita argue itu bersumber dari Alkitab dan juga untuk kehidupan kita. Apa yang mau kita pilih, yang kita putuskan, ya, yang kita akan lakukan itu harus bersumber pada Alkitab. Setiap kata dari 66 buku di Alkitab adalah diinspirasikan, inspired by Holy Spirit. Inspired ini bukan tidak selalu berarti didiktekan, jadi dictate belum tentu. Tapi di dalam penjagaan dan di dalam ilham Roh Kudus ada penulis-penulis yang menuliskan kebenaran demi kebenaran, ya. Karena diilhamkan, inspired dan dijaga oleh Roh Kudus, maka kita percaya bahwa itu diinspirasikan sehingga tidak ada kesalahan. Roh Kudus tidak menginspirasikan dan tidak mungkin pada waktu dia menjaga ada kesalahan, ya. Nah, dengan demikian Roh Kudus juga yang akan menolong kita untuk memahami dan menaati Alkitab. Ya. Alkitab memberikan kepada kita segala hal yang kita butuhkan untuk membangun teologi kita. Jadi kalau kita ingin tahu tentang pemahaman apapun, Alkitab harus menjadi sumber dan dia cukup memberikan sumber itu. Nah, pertanyaannya adalah ada hal-hal yang sepertinya Alkitab tidak katakan eksplisit. Teologi dapat tetap dibangun dengan yang tidak eksplisit, dengan mencari beberapa ayat-ayat atau prinsip-prinsip di seputar topik tersebut. Ya, jadi misalnya kita akan bertanya, bolehkah orang Kristen merokok? Itu nggak tertulis di Alkitab, tapi kita bisa membangun pengajaran itu dari ayat-ayat yang berkisar atau di seputar pemahaman-pemahaman itu. Ya. Sekali lagi, ini tidak berarti bahwa Alkitab adalah satu-satunya tempat di mana kebenaran ditemukan. Namun bermakna setiap hal yang kita pelajari tentang Allah dan dunia ciptaannya dan otoritas lainnya dari sumber manapun haruslah ditafsirkan dalam terang Alkitab. Artinya apa? Ada banyak kebenaran yang Tuhan berikan, general revelation, yang ada di ilmu-ilmu lain, kedokteran. Jadi kalau kita mau cari vaksin, ya COVID ini cari di Alkitab, apa ya vaksinnya? Nggak ketemu. Ya, obat flu, obat sakit perut nggak ada. Yang menemukan siapa? Orang medis. Ya, ilmu-ilmu psikologi, rumus-rumus fisika, matematika tidak ada di Alkitab. Ya, jadi kalau orang mau belajar matematika rumusnya apa? Di Alkitab nggak ada. Ya. Namun perhatikan, jadi itu bisa ada di banyak ilmu, tapi itu dalam inspirasi Tuhan. Nah, ketika ilmu-ilmu itu sekali waktu kita lihat bertentangan, ya, atau mencoba menggoyahkan keyakinan kita akan Alkitab, maka Alkitab itu menjadi otoritas. Dia ada di atas sumber lainnya. Ya, jadi penemuan-penemuan di luar Alkitab itu bisa yang kontradiktif, ya, melawan, ada yang netral, ya, tidak melawan, ada yang even mendukung Alkitab. Ya, jadi itu yang bisa kita lihat tentang kebenaran lain. Nah, kalau kita mempercayai sola scriptura, hanya Alkitab, itu isu-isu apa yang ada di seputar ini. Jadi kalau kita bilang isu-isu, jadi begini sebetulnya Bapak Ibu, 5 sola ini bisa kita bahas satu sola, satu sesi. Ya, jadi masing-masing kita bahas. Nah, karena kalau kita bahas secara khusus satu sola, satu sesi, maka akan ada isu-isu yang bisa kita bahas secara detail. Nah, saya cuma bagikan beberapa isu, tidak saya bahas secara detail, saya hanya akan singgung. Kalau nanti kita belajar memperdalam sola scriptura, itu isunya apa saja? Ineransi dan infallibility. Apakah memang Alkitab tidak mengandung kesalahan sedikit pun?
kalau kita mempercayai sola scriptura dan otoritas tertinggi, ya. Apakah tidak ada kesalahan secuil pun? Alkitab tidak mengandung kesalahan. Karena itu kita percaya akan inerrancy. Tidak ada nggak ada error, ya. Tapi ada kesalahan-kesalahan yang umum yang kita anggap bukan kesalahan. Itu sama seperti kalau kita bicara dengan teman kita, ya. Tadi kan sempat Ibu Foni bilang, oh rumahnya itu dari kota ini ya cuma 40 km atau drive 1 jam. Waktu Ibu Foni bilang 1 jam atau 40 km, saya yakin itu tidak tepat. Tidak mungkin 1 jam exactly 60 menit. Atau 40 km exactly 40 km. Mungkin 40,2. Mungkin 1 jam lebih 3 menit. Jadi kalau Ibu Foni bilang 1 jam, kita coba drive, 1 jam lebih 2 menit. Wah, Ibu Foni sesat, salah. Ya, tidak. Kalau 1 jam lebih 5 menit, ya Ibu Foni tetap benar. Kenapa? Ya, itu kesalahan yang orang anggap benar. Jadi kalau di Alkitab dikatakan berapa kilometer, pasukan Israel yang terbunuh 22.000, ya mungkin tidak exactly 22.000. Ya, 22,3 mungkin. Jadi 22.000 itu salah, tapi benar. Ada beberapa kesalahan, misalnya matahari terbit dari timur, dari terbitnya matahari sampai terbenamnya. Jadi seakan-akan matahari itu keluar, matahari jalan, kemudian matahari terbenam. Itu bahasa Alkitab. Padahal ilmuwan, menurut ilmu pengetahuan, matahari itu tidak bergerak, matahari tetap, bumi yang berputar. Ya, jadi matahari itu tidak pernah terbit dan tidak pernah terbenam. Ya, jadi itu salah kalau kita bilang matahari terbit, matahari terbenam. Dengan demikian Alkitab juga salah karena tidak sama dengan ilmu pengetahuan. Tidak. Itu kesalahan yang kita anggap kebenaran. Karena apa? Seorang profesor yang ahli tentang perbintangan, ahli tentang bumi, profesor pun kalau ngomong kepada anaknya, dia akan bilang besok kalau matahari terbit atau matahari terbenam. Dia nggak akan bilang kepada anaknya demikian. Anakku, besok ketika matahari tetap pada tempatnya dan kemudian bumi kita berputar, ya, pada waktu itu kamu akan bangun. Enggak. Ya, itu kesalahan yang demikian juga di Alkitab ada banyak kesalahan-kesalahan semacam itu yang kita anggap benar. Itu bahasa-bahasa umum, ya, ineransi. Kemudian demitologisasi, mitos. D itu meniadakan, ya, nullify. Nah, jadi ada orang berkata bahwa Alkitab itu ada banyak hal yang sebetulnya mitos, tidak sungguh-sungguh terjadi. Misalnya Laut Merah terbelah, kemudian orang Israel bisa berjalan di tengah-tengahnya. 5 roti dan 2 ikan memberi makan 5.000 orang. Yunus di perut ikan 3 hari. Ya, kemudian dan seterusnya. Ya, jadi ada banyak, terutama yang berkaitan dengan mujizat, yang berkaitan dengan tindakan Allah yang supranatural. Mereka kata itu mitos-mitos. Jadi yang mitos-mitos itu sebenarnya tidak perlu kita yakini kebenarannya. Itu mungkin hanya moral story-nya apa, moral lesson-nya apa. Termasuk nanti bisa Yesus mati dan bangkit. Itu tidak, not necessarily true. Ya, itu mungkin hanya kiasan, lambang, simbol. Nah, Bultmann, satu tokoh, dia mengatakan sebaiknya yang mitos-mitos itu kita keluarkan dari Alkitab. Kita harus membedakan mana yang real, yang fact, mana yang fiction atau mitos. Nah, saya pikir kalau Bultmann melakukan itu, maka akan ada banyak bagian Alkitab akan dikeluarkan. Mungkin Alkitab dia menjadi tipis, ya. Nah, kita percaya sepanjang Alkitab sendiri tidak menyatakan ini perumpamaan, ini simbol, kita menganggapnya sebagai facts, sebagai kebenaran. Laut Merah sungguh terbelah, orang mati sungguh dibangkitkan, Yunus sungguh masuk dalam perut ikan, dan seterusnya. Ya. Gereja dan tradisi. Sepanjang sejarah, kita itu dipengaruhi oleh gereja kita, pengajarannya. Gereja itu mendapatkan pengajaran dari mana? Dari katakanlah kesepakatan, sidang sinode, dan dari tradisi. Dulu begini, kebiasaan begini. Pengajaran gereja dan tradisi itu baik. Banyak hal yang kita terus pegang, yang terus kita lakukan, dan itu menolong. Ada banyak hal yang baik, ya. Bahkan itu mungkin penafsiran yang tepat kepada atau dari prinsip Alkitab. Namun perhatikan bahwa pengajaran gereja dan tradisi tetap
itu letaknya di bawah Alkitab, even tidak setara. Apa artinya kalau setara atau bahkan di atas Alkitab? Setara atau di atas Alkitab itu begini. Kalau ada pengajaran gereja atau ada tradisi yang bertentangan dengan Alkitab, ya, dan tetap kita pegang, itu artinya kita menaruhnya setara atau lebih tinggi dari Alkitab. Jadi misalnya gereja mengajarkan satu pengajaran. Misalnya Roma Katolik mengajarkan Maria Immaculata, ya, Mary Immaculate, ya. Jadi Maria itu tidak berdosa. Kita challenge dengan Alkitab. Mana ada di Alkitab mengatakan Maria tidak berdosa? Ya, dikatakan karena semua orang berbuat dosa. Jadi Maria adalah orang dan Maria berdosa. Mereka mengatakan tidak. Dari mana pengajaran itu? Dari gereja. Gereja memutuskan untuk mengajarkan Maria Immaculata, ya, atau co-redemptrix. Itu co-pilot itu kedua. Jadi Maria adalah co-redemptrix. Dia adalah penyelamat kedua. Karena itu dalam doa mereka boleh berdoa supaya Maria itu menyelamatkan mereka. Ya. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Kristus. Salam Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Itu doa Salam Maria. Ya. Jadi, kita melihat bahwa dari mana itu? Alkitab tidak mengajarkannya, gereja yang mengajarkannya. Atau ada beberapa tradisi. Misalnya tradisi itu apa ya? Merayakan Natal. 25 Desember, yuk kita ada ibadah Natal. Itu tradisi. Sekali lagi, tradisi tidak semuanya bertentangan dengan Alkitab. Ada yang baik, mendukung, dibuatkan. Apa salahnya? Baik mengingat, ya, celebrate kelahiran Yesus boleh. Ya. Tapi kalau tidak ada gimana? Ya sebenarnya tidak salah. Dalam arti tidak melanggar Alkitab. Kita tidak yakin ya Maria dan Yusuf juga celebrate ulang tahunnya Yesus, ya. Jadi tiup lilin, Yesus umur setahun, 5 tahun, sweet 17-nya Tuhan Yesus, gitu ya. Atau mungkin abad mula-mula orang merayakan, mungkin baru setelah itu dan menjadi tradisi. Boleh. Tapi kalau nanti kita ketemu tradisi, ya, tradisi yang kemudian dia bertentangan dengan Alkitab, maka kita harus memikirkannya. Contoh sederhana, ya. Tradisi yang kita pegang yang tidak salah. Tidak salah ini begini. Baik dilakukan, ya, tidak ada yang kita langgar. Namun artinya juga bisa saja salah, atau kalau tidak kita lakukan juga tidak salah. Contoh misalnya, ya. Kalau kita lihat pendeta kita di gereja itu di mimbar ada yang pakai jubah terus-menerus, ya. Apakah harus? Apakah kita mengajarkan? Tidak. Jadi kalau tidak pakai jubah boleh? Boleh. Ya. Kalau mengharuskan, harus ada alasannya. Ya. Kalau sudah semacam punishment, kalau kamu di mimbar tidak pakai jubah, kamu berdosa besar. Itu sudah melanggar Alkitab. Termasuk di GPO kita pendeta pakai collar, ya, yang putih-putih itu. Itu pengajaran Alkitab? Tidak. Itu tradisi. Ya, jadi ada kebiasaan budaya untuk membedakan seseorang yang sedang bertugas, seseorang yang ada dalam satu pos tertentu, maka dikasih tanda label. Kalau tidak pakai, boleh nggak khotbah mengajar? Boleh sebetulnya. Ya, cuma kita ada beberapa yang kita sepakati sebagai ketertiban dan sebagainya. Tapi kalau diharuskan, begitu misalnya ada orang kita lihat naik mimbar tidak pakai collar putih, ya tidak pakai jubah, kemudian kita katakan tidak sah, itu berdosa, kita sudah salah, ya. Oke. Kemudian Christian ethics, bagaimana menentukan hal-hal yang abu-abu dan tidak diatur Alkitab. Kita katakan sola scriptura, hanya oleh Alkitab. Nah, bagaimana untuk menentukan saya tadi mengatakan bahwa bolehkah orang Kristen merokok? Kalau kita beli lotre boleh nggak? Berjudi boleh nggak? Main saham boleh nggak? Nah, untuk yang semacam itu, kalau tidak diatur eksplisit oleh Alkitab, tetap kita harus derive, kita harus mengambil prinsipnya dari Alkitab. Kita harus gabungkan pengajaran ini, menafsirkan kata-kata ini, kemudian menentukan kira-kira Alkitab memberikan guidelines, memberikan arahan apa untuk topik-topik tertentu yang tidak eksplisit. Sementara yang eksplisit, kita black and white. Boleh, tidak boleh. Ya.
Nah, misalnya Yesus berkata ya di Matius 12:40, dia katakan seperti Yunus ada dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga aku akan ada di perut bumi 3 hari 3 malam. Jadi even Jesus itu mempercayai Yunus itu literally atau facts. Seperti Yunus yang di perut ikan, aku juga begitu nanti akan ada di perut bumi. Nah, ada orang modern mengatakan Jesus, come on ya. So embarrassing, memalukan. Nggak, saya kalau ngomong gitu kepada orang-orang modern, saya bisa malu. Ya, biarkan saya menjelaskan kepada orang-orang dengan sesuatu yang lebih modern. Ya, saya akan mengatakan misalnya Yunus di perut ikan itu hanya simbol, itu hanya ilustrasi, itu hanya perumpamaan. Not necessarily tidak harus kita memandangnya sebagai fact, sebagai fakta. Ada orang Kristen, ada pendeta Kristen yang memegang keyakinan ini. Yunus tidak sungguh-sungguh di perut ikan. Come on, itu doesn't make sense, tidak masuk akal. Orang bisa di perut ikan 3 hari, bagaimana dia bisa makan, bisa bertahan, bagaimana ikannya bisa bertahan, dan seterusnya. Kemudian kita akan lihat bagian kedua, sola gratia dan sola fide. Sebetulnya bisa dibahas satu persatu, tapi karena keduanya sangat dekat, sangat berhubungan, related, maka saya membahasnya dalam satu bagian, ya, satu tarikan nafas, sola gratia dan sola fide. Nah, pengajaran ini bukan bukan diciptakan oleh gereja, oleh sinode, oleh presbyterian. Justru presbyterian, reform teologi, itu kita melihat ini pengajaran Alkitab yang kemudian kita rumuskan, kita yakinkan untuk diajarkan. Dari Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia, by the grace, ya, kamu diselamatkan oleh iman, through faith. Itu bukan hasil usahamu. Jadi kalau kamu bisa diselamatkan, itu bukan hasil usahamu. Tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, yang sombong. Ya. Jadi jelas sekali Alkitab mengatakan bahwa kalau orang itu diselamatkan, kita bisa percaya pada Tuhan Yesus, itu bukan usaha kita. Usaha untuk percaya, tidak. Keselamatan pemberian Allah itu by grace, itu through faith. Sangat jelas. Ya. Kenapa begitu? Perhatikan penjelasannya, perhatikan logikanya dan urutannya. Kenapa kita yakin keselamatan sola gratia, sola fide? Sebagai manusia, kita mewarisi natur yang dibelenggu oleh dosa. Total depravity. Kita rusak total. Kita adalah manusia yang berdosa. Itu status kita. Semua orang berdosa. Dan di dalam Alkitab dikatakan berdosa itu sama dengan mati rohani. Efesus 2 ayat 1. Dahulu kamu sudah mati. Kita mati. Ya, berdosa. Karena nature tersebut, kita menjadi berseberangan dengan Allah. Dan lebih menyukai kejahatan. Tendensi kita itu berbuat jahat. Ya, karena apa? Karena kita rusak, karena kita total jatuh dalam dosa. Nah, untuk itu kita butuh dihidupkan. Ya, bahasa Indonesia kalau pakai kata-kata di itu berarti pasif. Allah perlu melakukan sesuatu, kita perlu ada pembaharuan. Sehingga kita dapat beriman kepada Kristus. Orang berdosa, orang yang naturnya adalah berdosa, mati, untuk dapat beriman itu perlu dihidupkan, perlu diperbaharui. Ya. Allah, perhatikan, dengan anugerahnya, only by His grace, memilih untuk memberikan hati yang baru kepada kita. Sehingga kita dapat percaya kepada Kristus. Dan diselamatkan melalui iman semata. Jadi, orang yang mati, orang yang rusak itu, di dalam anugerah Tuhan, diberi hati yang baru, diperbaharui, dihidupkan, sehingga orang ini mampu percaya kepada Yesus, mampu beriman kepada Yesus. Ya. Jadi, ingat, kita diselamatkan hanya melalui iman. Only through faith. By His grace.
Perhatikan, tumpuannya adalah karya Kristus semata. Orang diselamatkan bukan karena dia berbuat sesuatu. Kristus sudah mati untuk dia. Keselamatan ada anugerah, dia beriman kepada karya Kristus. Kita tidak diselamatkan atau dibenarkan oleh karena kesalehan atau perbuatan baik kita. Jadi kalau ada pengajaran, ada gereja, ada hamba Tuhan, ada aliran yang mengatakan untuk selamat kita juga harus berbuat baik. Atau bahkan hanya berbuat baik seperti agama lain. Ya, kalau agama lain jelas harus berbuat baik. Jadi ada kita beramal, kita berkontribusi dengan berbuat kasih, ya bahkan melayani. Maka jelas sekali itu kita tidak inline dengan mereka. Kita tidak sepemahaman, tidak seasas dengan kita. Ya, kita dapat terus berdiri di hadapannya. Kalaupun kita sudah diselamatkan, kita dapat terus berdiri di hadapannya hanya karena anugerahnya, di mana Dia membenarkan kita hanya oleh karena karya Yesus Kristus. Kebenaran dan karya Kristus di kayu salib diperhitungkan menjadi pembenaran bagi kita. Jadi kita bisa dianggap benar. Jadi bukan kita tuh kita berbuat sesuatu sehingga benar. Kita dibenarkan, justified, dianggap benar oleh Allah. Ya. Nah, kalau kita percaya sola gratia dan sola fide, isu-isu apa bisa muncul? Kalau mau dibahas detail, itu bisa satu sesi ya. Nah, dulu pemuda menarik ya, teman-teman Komisi Pemuda itu membahas 5 sesi hanya untuk isu-isu ini, yaitu TULIP, ya TULIP, masing-masing 1 minggu kalau tidak salah. Saya membahas salah satu di antaranya. Ini menjadi keyakinan Reform atau Presbyterian, khususnya dalam hal sola gratia dan sola fide, yaitu doktrin keselamatan. Ya, isu-isunya begini. Isu Arminianisme dan Calvinism. Jadi kalau kita bicara mengenai doktrin keselamatan, itu ada 2 kubu besar, ada 2 camp besar, ada 2 aliran besar. Yang mau tidak mau sepanjang sejarah itu tidak bisa dipersatukan. Karena apa? Karena perbedaannya cukup mencolok. Bahkan bisa dikatakan berseberangan. Kelompok 1 itu championnya atau yang memimpin itu disebut seorang bernama Arminius. Maka pengikutnya itu disebut dengan Armenian. Ya, prinsipnya Arminianism. Ya. Sementara kelompok yang lainnya itu pengajaran yang derive atau diambil dari pengajaran Calvin. Ya, maka pengikut disebut dengan Calvinis, pengajaran Calvinism. Ya. Nah, biasanya untuk doktrin keselamatan Calvinism itu memahaminya dengan urutan TULIP, TULIP, ya, Total Depravity, Unconditional Election, Limited Atonement, Irresistible Grace, dan Perseverance of the Saints. Walaupun Calvin sendiri tidak menuliskannya urut begitu, tapi setelah orang mempelajari apa yang Calvin tulis, kemudian orang menyimpulkan, ya begitu. Doktrin keselamatannya ikut urutan ini. Nah, kalau kita bicara mengenai urutan, TULIP itu sebetulnya kita juga berbicara mengenai Ordo Salutis. Ordo itu order, urutan, ya. Salut itu keselamatan. Jadi urutan orang sampai selamat itu seperti apa sih? Apa step-stepnya orang selamat? Nah, perhatikan. Biasanya secara tidak sadar, naluri kita itu sebetulnya Armenian. Kalau saya mengamati bagaimana saya berkembang sebagai orang percaya, semenjak saya percaya Tuhan, saya ikut persekutuan, itu naluri saya sebetulnya Armenian. Hampir semua orang itu, karena apa? Armenian ini dalam tanda kutip. Pada pandangan pertama, refleks kita pertama itu lebih make sense. Ya. Tapi setelah kita mempelajari lebih jauh dan dipertajam, ditanyakan terus-menerus, lama-lama kita bisa berbalik. Iya ya, kok tidak make sense ya? Waktu kita membaca Alkitab, maka kita bisa berpaling atau kita bisa bergeser ke Reform teologi atau Calvinis. Nanti kita akan lihat ya, untuk melihat Ordo Salutisnya. Mungkin tidak kali ini Bapak Ibu mengerti dengan jelas. Bisa dibaca ulang atau dalam diskusi. Nanti supaya melihat lebih jelas ya. Nah, Ordo Salutis atau urutannya seperti ini. Sebelah kiri itu bisa dikatakan sebagai Armenian. Yang rasanya masuk akal bagi kita di awal-awal. Atau mungkin beberapa orang masih menganggapnya, ya kiri ini masuk akal. Yang kanan itu Calvinis. Sama-sama berbicara mengenai grace. Orang Arminian tidak mengatakan
enggak, itu bukan kasih karunia. Mereka melihat itu kasih karunia. Cuma melihatnya dengan cara berbeda. Ya, jadi coba perhatikan seseorang itu selamat bagaimana perjalanannya. Dalam versi Armenia atau dalam versi yang Inggris yang sebelah kiri, itu begini kira-kira. Ada orang mendengarkan Injil, entah ada KKR, entah ada orang share the gospel, ada orang dengar khotbah, ada orang diinjili secara pribadi, kemudian ditantang, ya, maukah engkau bertobat? Maukah engkau menerima Tuhan Yesus? Jadi segala sesuatu dimulai dari outward call. Ada Injil yang diberitakan, ada kebenaran yang disampaikan, kabar baik, good news yang dia dengarkan, ada outward call, kemudian dia berespon. Manusia yang berespon. Dia memutuskan, I decided. Jadi ada lagu, I have decided to follow Jesus. Who decided? I. Aku memutuskan, I have decided. Jadi bagi mereka, I have decided untuk apa? Untuk bertobat. Bertobat adalah my decision. Ya, dia bertobat. Kemudian kalau dia bertobat, maka reward-nya adalah, next step-nya adalah apa yang Allah lakukan kepada orang bertobat, dia regenerate, dia memperbaharui, dia melahirkan kembali. Ya. Jadi kemudian orang ini dilahirkan kembali, dikasih reward, Allah melakukan sesuatu yaitu kelahiran kembali karena because his conversion, karena pertobatannya. Nah, begitu dia dilahirkan kembali, maka di situ terjadi election. Allah memilih dia untuk menjadi umatnya. Ya, orang yang dipilih Allah ini kemudian di-justified, dibenarkan. Setelah dia dibenarkan, maka dia diadopsi untuk menjadi anaknya. Setelah kamu justified, kemudian dikatakan kamu adalah anakku. Kemudian setelah dia menjadi anak Tuhan, dalam hidup ini dia mengalami sanctification, pengudusan, day by day. Ya, sampai kapan? Nah, apakah dia akan ada perseverance? Apakah dia akan pasti selamat? Apakah dia tidak bisa kehilangan keselamatannya? Menurut yang kubu kiri belum tentu. Karena itu perseverance berarti kan agak blur. Artinya apa? Kalau kamu tetap setia, kamu tetap mengakui Yesus sebagai juru selamatmu, kalau kamu tetap Kristen, tidak pindah agama, kamu akan selamat. Tapi kalau kamu berbalik, kamu tidak percaya Tuhan, kamu deny Him, kamu reject, kamu berpindah agama, maka kamu tidak selamat. Ya, bagi orang yang tetap selamat, maka akan ada menikmati glorification. Dia akan dimuliakan bersama Tuhan. Make sense bukan? Dan kita berpikir itu yang terjadi atas kita. Ya, kiri. Perhatikan sekarang yang kanan. Ini pengajaran Calvin, Reform Theology yang kita anut, yang kita yakini sebagai Presbyterian. Pertama adalah kita mulai dengan election. Jadi perhatikan 4 langkah dari atas itu kita terbalik dengan yang sebelah kiri. Ya, kita election lebih dahulu. Karena apa? Alkitab says so. Ya, the Bible says so. Allah mengatakan bahwa kita sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Ya, Efesus. Kemudian dalam Roma dikatakan bahwa orang-orang dipilihnya dari semula. Jadi election itu mendahului semua hal. Jadi kita di-elect oleh Allah. Nah, ketika election itu sudah ditetapkan, maka tidak otomatis orang yang di-election itu, oh ya sudah dipilih, tiba-tiba masuk surga. Harus ada urutan yang terjadi. Jadi tidak menyangkal bahwa urutan di belakang, di setelah itu penting, itu harus terjadi. Jadi tidak ada yang di-skip. Ya. Orang yang sudah di-elect, dia pasti dan harus melewati outward call. Yaitu akan ada orang, harus ada orang yang menceritakan Injil, mendengarkan kebenaran, mendengarkan berita baik, dan ada panggilan. Jadi sama nanti, ya, sama kejadiannya. Maukah engkau bertobat? Maukah engkau percaya Tuhan Yesus? Maukah engkau berbalik dari dosamu? Sama. Jadi orang yang percaya sebelah kanan mengatakan, oh tidak perlu penginjilan. Perlu. Ini langkahnya. Ya. Jadi ketika ada outward call, maka perhatikan kalau saya lompat ya, perhatikan election, outward call, lompat 1 itu conversion atau pertobatan. Jadi ketika ada outward call, kemudian ada conversion, itu di tengah-tengahnya. Sebelum pertobatan ada terjadi sesuatu.
Yaitu apa? Regeneration. Kelahiran kembali. Pembaharuan. Jadi pembaharuan atau regenerasi atau kelahiran kembali mendahului conversion. Mengapa? Karena conversion, karena pertobatan itu hanya bisa terjadi kalau orang sudah di-regenerate, kalau orang sudah diperbaharui, kalau orang sudah dihidupkan. Kenapa? Ingat, dari atas itu kita mati. Mati rohani, total depravity. Ya, jadi kalau tulis itu T-nya total depravity. Kita rusak total, nature kita itu tidak sanggup. Our nature itu disable us, itu membuat kita tidak sanggup untuk merespon kasih karunia. Kita tidak mampu untuk mengenali perkara rohani. Ya, hanya ketika kita di-regenerate, pada waktu kita diperbaharui, hati kita diubah, pada waktu itu kita mampu mengenali kebenaran dan kita ada respon, yaitu bertobat. Jadi, pertobatan adalah respon mula-mula, respon awal, respon pertama dari orang yang diperbaharui. Jadi ketika orang bertobat, kalau sebelah kiri mengatakan, kalau engkau bertobat, engkau akan dilahirkan kembali. Kalau kita, begitu orang bertobat, kita katakan, puji Tuhan, dia sudah dilahirkan kembali. Sehingga dari mana saya tahu dia sudah dilahirkan kembali? Buktinya dia bisa bertobat. Pertobatan adalah bukti pertama. Nah, ini tentu ini slow motion. Kalau dalam kenyataannya itu bisa di detik yang sama. Begitu orang bertobat, ya detik itulah dia dilahirkan kembali sebetulnya. Ya. Nah, kemudian ke bawahnya sama. Kalau dia bertobat, maka tentu dia dibenarkan. Dia diadopsi menjadi anak Allah. Setelah dia menjadi anak Allah, maka kita menghidupi sanctification day by day mulai hari ini. Ya. Kemudian kalau kita sudah dibenarkan dan seterusnya, maka perseverance of the saints, ya itu tulip P-nya paling akhir, perseverance itu pasti. Setiap orang yang sudah diperbaharui, dijadikan anak, maka dia tidak akan kehilangan keselamatannya. Dia pasti selamat. Bahasa kita, sekali selamat, tetap selamat. Sekali anak, tetap anak. Sampai kita menikmati glorification. Maaf, ini ada host atau co-host yang bisa admit seseorang yang mau masuk. Nah, kita melihat bahwa itu urutannya. Ya, akibatnya apa? Bagi kita sangat jelas. Kalau sebelah kiri itu conversion, itu tindakan kita. I decided. Saya yang memutuskan. Saya mau bertobat atau tidak bertobat. Maka kalau saya yang memutuskan, maka keselamatan itu adalah satu keputusan saya. Ya. Dan karena keputusan saya, maka saya juga bisa memutuskan untuk menolak atau mengembalikan keselamatan. Kalau conversion adalah tindakan saya, maka sekali waktu saya bisa deny my conversion. Saya menyesal bertobat. Ya. Nah, karena itu perseverance of the saint-nya tidak bisa, ya, tidak pasti. Kalau kita itu bagaimana Allah menolong dan memberikan anugerah kepada kita untuk bertobat. Bagian kita hanya beriman, only through faith. Ya. Nah, sekarang kita lihat Ordo Salutis ini dengan lebih jelas. Jadi kita melihat peran Allah dan peran manusia. Dalam election, Allah ya, God, memilih kita. Memilih berdasarkan apa? By grace. Bukan sesuatu yang menarik diri kita. Kalau di Armenian, Allah memilih kita yang bertobat. Jadi kenapa Allah memilih kita? Karena kamu bertobat, saya pilih. Jadi apa? Ada something, ada sesuatu dalam diri kita yang membuat Allah memilih kita. Bukan lagi grace. Ya. Tapi karena kita punya sesuatu untuk dipilih. Atonement, penebusan, itu Allah sudah membeli kita dalam Kristus. Dia menebus kita dalam Kristus. Tidak akan Allah. Outward call, itu Allah memanggil kita melalui pemberitaan Injil. Nah, pemberitaan Injil ini memakai manusia. Ya, ada orang-orang beritakan Injil. Tapi panggilan itu, gerakan itu dari Allah. Kelahiran kembali atau pembaharuan itu Allah yang membuat hidup atau menghidupkan kita. Nah, conversion itu tindakan manusia. Kita yang bertobat. Namun perhatikan, ya, kalau dalam teologi reform,
pertobatan itu terjadi karena Allah sudah membuat kita hidup. Kalau dalam Arminian, karena kita bertobat, maka kita dihidupkan atau diregenerasikan. Kita bertobat lebih dari mati, itu bisa bertobat. Kalau menurut Arminian, ya, dari mati bisa bertobat. Kemudian kalau bertobat, maka baru dihidupkan. Kalau kita melihat bahwa karena kita dihidupkan, maka kita bisa bertobat. Jadi conversion atau repentance itu manusia. Allah tidak bisa bertobat untuk kita. Allah tidak bisa mengaku dosa untuk kita. Kitalah yang melakukannya dan believes. Ya. Kemudian justification Allah yang declare bahwa kita righteous. Ya. Adopsi adalah Allah takes man as his child. Kemudian sanctification Allah purifies, tapi ada bagian kita, yaitu man obeys. Jadi waktu kita taat, maka Allah menguduskan kita. Jadi ada peran manusia di sana. Perseverance, Allah menjaga kita berjuang dalam penjagaan Allah tersebut, ya. Glorification, Allah menyelesaikan seluruh pekerjaannya dan kita akan dimuliakan. Jadi kalau kita lihat kelahiran kembali, ini poin yang penting, atau regeneration atau pembaharuan. Regenerasi merupakan pekerjaan Roh Kudus atas diri manusia yang telah mati rohani. Kita mati rohani. Roh Kudus menciptakan kembali hati manusia, membangkitkannya dari kematian rohani kepada kehidupan rohani. Orang yang mengalami regenerasi adalah ciptaan yang baru, di mana pada mulanya mereka tidak memiliki posisi, tidak memiliki kecenderungan atau kerinduan untuk hal rohani. Pada waktu diperbaharui, sekarang mereka berpaling dan memiliki kecenderungan kepada Allah. Jadi kalau ada orang bertahun-tahun ke gereja jadi Kristen, tapi tidak ada kecenderungan kerohanian, tidak suka dengan hal rohani, sangat mungkin mereka memang belum dilahirkan kembali. Ya. Jadi mereka, kenapa? Karena mereka tidak ada. Jadi ciri khas orang yang dilahirkan kembali itu apa? Ada niat, ada minat untuk hal-hal rohani. Ya. Regenerasi merupakan pekerjaan Roh Kudus yang didasarkan atas kedaulatan Allah dan anugerahnya semata-mata. Regenerasi mendahului iman dan pertobatan, bukan sebaliknya. Ya, jadi bukan karena orang bertobat maka diperbaharui. Orang diperbaharui sehingga bisa bertobat. Semua orang yang sungguh percaya pasti sudah dilahirkan kembali. Kenapa? Karena untuk percaya butuh kelahiran kembali. Jadi kalau kita bikin garisnya linear begitu, begini, ya. Jadi dari kekal, jadi dari kekal Allah sudah memilih kita. Kemudian ada kejadian Yesus mati untuk kita. Kemudian kita manusia itu mendengarkan calling. Waktu ada outward call, ada berita sukacita, berita baik, penginjilan. Kemudian Allah melahirbarukan kita. Respon kita yang dilahirbarukan adalah kita bertobat. Kita memiliki iman. Kita repent, kita mengaku dosa, ya, dan kita berbalik kepada Allah. Kemudian kita di-justified. Kemudian setelah itu kita menjadi anaknya, dan kita sekarang ini hidup dalam sanctification, pengudusan. Ya. Dan sekali waktu kelak kita akan glorified, dimuliakan bersama Allah. Jadi itu urutan yang kita alami, walaupun ini slow motion, itu diperlambat. Kadang-kadang itu bisa terjadi di detik yang sama. Ada calling, regeneration, kemudian kita bertobat. Ya. Nah, ini diperkuat atau diringkaskan, pengajaran ini dikokohkan dengan, kalau begini, kalau Bapak Ibu, teman-teman sekalian melihat di warta kita, warta tertulis dulu, warta cetak, itu di bagian belakang, itu ada tulisan tentang siapa kita, ya, dan dikatakan sebagai gereja Presbyterian, kita percaya akan pengakuan iman rasuli dan pengakuan iman Westminster atau Westminster Confession. Jadi kalau kita mau refer, kita mau merujuk pengakuan kita itu seperti apa, yang paling umum ya pengakuan iman rasuli, tapi itu terlalu umum. Itu tentang Tritunggal saja. Kita percaya Allah, Bapa, Putra, Roh Kudus. Tapi tentang keselamatan, tentang akhir zaman, tentang manusia, tentang dosa, itu tidak ada di pengakuan iman rasuli. Jadi bisa saja gereja itu sama pengakuan iman rasuli, doktrin-doktrin lainnya berbeda. Jadi kita dengan Katolik bahkan sama pengakuan iman rasuli. Dengan Anglikan, Metodis,
Lutheran, GBI, ya, Pentakosta, Karismatik, sama pengakuannya merasudi. Tapi untuk yang lainnya itu berbeda. Nah, untuk memahaminya kita perlu membaca dari pengakuan iman Westminster. Ini yang menjadi acuan kita, referensi kita kalau tentang doktrin. Pendeta di Presbyterian Church di Singapura harus belajar ini, ya. Dulu saya diminta baca tapi tidak terlalu ketat. Nanti kalau Bang Anton ini sudah mulai lebih ketat. Mereka akan ambil waktu 1 tahun untuk belajar pengakuan iman 6 bulan sampai 1 tahun ya untuk belajar hal ini. Nah, saya ambilkan bab 10 tentang panggilan yang ini terjemahan bahasa Indonesia. Saya ambil dari website terjemahannya. Kurang bagus terjemahannya. Ampuh ini sebetulnya kalau bahasa Inggrisnya effective calling. Panggilan yang efektif. Efektif itu sungguh-sungguh punya daya besar, ampuh, sehingga tidak bisa dibantah. Itu ampuh maksudnya. Jadi begini, dikatakan di bab 10. Ayat 1. Allah berkenan memanggil. Memanggil siapa? Semua orang yang ditentukannya, diperintahkan untuk memperoleh hidup kekal. Dan hanya mereka itu saja pada waktu yang telah ditentukan dan disetujuinya, ya, in his time, dengan efektif, dengan ampuh, melalui firman dan rohnya, dari dalam keadaan yang ditandakan dosa dan maut, tempat mereka berada menurut kodratnya. Jadi ketika manusia masih berdosa, masih mati, itu Allah memanggil orang-orang yang sudah dipilihnya, menuju ke rahmat, grace, dan keselamatan oleh Yesus Kristus. Dia menerangi akal budi mereka dengan cara rohani dan yang menyelamatkan agar memahami hal-hal dari Allah. Menerangi akal budi ini sebetulnya memperbarui, ya, agar dia bisa memahami hal-hal dari Allah. Dia menjauhkan dari mereka hati yang keras seperti batu. Dia remove, ya, dan memberi mereka, dia give another heart, hati yang lunak seperti daging. Dia membaharui kehendak mereka dan dengan kekuatannya yang maha kuasa mengarahkan mereka pada apa yang baik. Dia menarik mereka dengan ampuh, dia menarik dengan efektif kepada Yesus Kristus. Ya. Nah, perhatikan sampai di sini dulu. Jadi, untuk orang bertobat itu pekerjaan Allah. Dia membuang hati yang keras, dia kasih hati yang baru, dia mencerahkan mereka, dia menerangi hati mereka agar mereka bisa mengerti kebenaran yang disampaikan. Ya. Dia mengarahkan mereka kepada kebenaran tersebut. Namun, hal itu dilakukannya sedemikian rupa hingga mereka datang dengan sukarela. Karena mereka dibuat rela oleh anugerahnya. Menarik kan? Jadi kalau kita lihat dari sebelum kata-kata ini, kesannya manusia seperti robot, ya. Diperbaharui, diam saja, kemudian dibuat mengerti, akhirnya dibuat bertobat. Allah melakukannya dengan rahmat, dibuatnya sehingga mereka rela. Mereka seperti memutuskan, I have decided. Allah katakan, ya, you decided. Tapi akulah yang membuat engkau bisa decided. Bisa membuat engkau bisa memutuskan. Menarik. Ya. Ayat yang kedua. Panggilan yang ampuh atau effective calling itu berasal dari rahmat Allah yang bebas dan khusus semata-mata, bukan dari apapun yang dilihat lebih dahulu akan ada dalam diri manusia. Perhatikan, ini perbedaan kita dengan Arminian. Kalau Arminian, Allah memberikan rahmat, bahkan mereka tidak keberatan dengan istilah election, Arminian. Tapi election itu based on apa? Berdasarkan apa? Kalau orang Arminian mengatakan Allah elect, Allah memilih, karena Allah tahu kamu akan memilih dia. Karena kamu akan memutuskan untuk bertobat. Dan Allah memilih kamu setelah dia tahu kamu akan memilih dia. Jadi God elect us because we elect him. God choose us because we choose him. Itu kata orang Arminian. Jadi sebetulnya kitalah yang memutuskan. Tapi dikatakan di sini, Allah memilih kita, memanggil kita, bukan dari apapun yang dilihat lebih dahulu, foresee atau foreknowledge. Akan apa ada dalam diri manusia. Ya. Dalam hal ini manusia sama sekali pasif hingga dia yang karena dihidupkan dan dibaru oleh Roh Kudus dijadikan mampu menjawab panggilan itu dengan memeluk anugerah yang ditawarkan dan disampaikan ke dalamnya. Jadi manusia itu mati rohani hanya pada waktu dia dihidupkan maka dia bisa menjawab panggilan anugerah. Ya. Nah, kita masuk pada solus Christus through Christ alone.
Hanya Kristus. Ini kita bicara mengenai identitas Yesus yang eksklusif. Pribadinya. Siapa dia? Ya. Kemudian kita belajar tentang karyanya yang sempurna. Apa yang dia lakukan? Siapa dia? Apa yang dia lakukan? Jadi kalau kita ingin mengenal Yesus, tanyakan dua hal ini. Dia itu siapa? Apa yang dia lakukan? Itulah dasar dari kristologi. Atau pengajaran tentang Kristus. Ilmu tentang Kristus. Kristologi itu belajar tentang pribadi Kristus dan karya Kristus. Ya. Nah, siapa Yesus? Yesus itu satu pribadi yang unik. Karena Allah itu esa dan esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Yaitu manusia Kristus Yesus. Yesus adalah Allah dan dia adalah manusia. Yesus itu Allah yang esa. Ya, kalau kita baca tempat lain ada Kolose dan seterusnya, Yesus itu adalah pencipta. Ya. Itu identitas Kristus yang unik. Agama lain tidak akan mengakui. Ya. Ada agama yang mengatakan Yesus itu hanya manusia semata. Bahkan sebetulnya ada orang-orang Kristen yang mungkin juga berpikir Yesus itu bukan Allah. Yesus itu mungkin ciptaan. Walaupun mungkin dianggap dia itu ciptaan yang paling unggul, yang paling baik, ciptaan yang luar biasa. Tapi somehow Yesus itu diciptakan. Kalau diciptakan dia bukan Allah. Kalau diciptakan Yesus itu tidak kekal. Yesus itu pernah tidak ada. Kalau diciptakan berarti ada saat di mana dia belum ada atau belum diciptakan. In one point of time dia baru ada. Nah, kita tidak mengakui itu. Kita menolak itu, ya. Bagi kita Yesus itu Allah karena Allah dia kekal dan dia menciptakan, dia bukan diciptakan. Ya. Kemudian siapa dia dan apa yang dia lakukan? Kata Kisah Rasul 4:12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Karya Kristus sempurna dan eksklusif. Hanya dia juru selamat. Tidak ada juru selamat lain. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang orang bisa diselamatkan. Name it, sebut apapun juga. Sebut nama nabi-nabi agama lain. Sebut orang-orang penting agama lain. Tidak bisa. Itu solus Kristus. Nah, pertanyaannya memang yang menarik, apakah Tuhan Yesus adalah satu-satunya juru selamat? The only Savior. Hanya dia yang bisa menyelamatkan? Nah, kita punya beberapa alternatif jawaban, pilihan. Yaitu tidak. Ya, Yesus bukan satu-satunya. He is not the only Savior. Ya. Ada banyak yang bisa menyelamatkan selain Yesus. Termasuk dirimu sendiri. Kamu kalau berbuat baik, kalau kamu rajin beribadah, kamu menolong sesama, kamu mengasihi, kamu bisa selamat. Ya. Atau agama lain. Kalau dia beragama Muslim, Hindu, Buddha, Konghucu, asal mereka baik-baik di agamanya, taat, soleh, mereka bisa selamat. Itu pilihan pertama. Yesus the only Savior? No. Yesus the only Savior? Ya, but, tetapi, ya, tetapi, ada jawabannya, ada penjelasannya, ya. Tapi Yesus, ya, ya, itu B. Yang C, Yesus juru selamat, satu-satunya juru selamat, ya, titik, ya, full stop, period, ya. Nah, mana pilihan kita? Ya, Anda pilih yang mana? Atau Anda selama ini pegang yang mana? Ya. Apa yang dipercaya oleh Presbyterian, oleh GPO. Sebetulnya bukan kita lebih suka yang mana ya, kita mau pilih yang mana, bukan begitu. Kita harus melihat apa yang Alkitab katakan dan kita yakini tentang pilihan ini. Ya. Jadi kalau kita pilih A, itu penggolongannya atau kita sebut dengan pluralis, plural. Jadi itu prinsipnya banyak jalan menuju Roma. Semua orang itu bisa menuju ke surga dengan jalannya masing-masing. Ya. Yesus itu hanya one of, salah satu jalan, ya, menuju surga. Jadi kalau orang Muslim ya ikuti acara, kalau dia Hindu, Buddha, Konghucu, dia bisa melalui jalan, even ateis misalnya, bisa dengan jalannya masing-masing. Itu pluralis, ya. Nah ini sebetulnya bagi kita tidak masuk akal. Tidak masuk akalnya ada banyak argumentasi, ya. Tapi salah satu yang sederhana artinya begini, apakah memang Allah sewaktu dia membuat proyek besar, datang ke dunia dalam diri Yesus Kristus,
hidup di dunia menjadi sama dengan manusia, dan mati di kayu salib. Apakah purpose, apakah tujuan Allah hanya menambah salah satu jalan? Jadi kalau sebelum Yesus datang ke dunia, sudah ada 5 jalan, 6 jalan, kemudian Allah berkata, oke, Yesus datang ke dunia, untuk apa? Untuk menjadi jalan yang ketujuh. Atau menambah satu saja, menambah satu lagi jalan. Sudah ada 6, Yesus jadi 7. Ya. Apakah itu? Menambah satu jalan dengan cara yang sangat sangat luar biasa sekali pengorbanannya. Ya. Costly sekali. Datang ke dunia, hidup sebagai manusia, dihina, ditampar, diludahi, disalib, dan hanya merupakan jalan yang ketujuh. Ya, saya pikir itu tidak masuk akal. Ya. Yang B, apakah Yesus satu-satunya jalan? Ya, tapi karya Kristus ini jadi hanya. Jadi hanya Kristus, karya Yesus itulah yang akan menyelamatkan mereka yang tidak beriman kepada Kristus. Jadi ada orang-orang yang tidak beriman, even menolak Yesus, tapi mereka bisa diselamatkan. Tapi diselamatkan karena apa? Karena karya Yesus mati di kayu salib, ya, untuk mereka yang sekalipun tidak beriman. Tapi tentu ada alasannya. Kalau begitu siapa? Ya ini orang-orang yang mungkin baik hidupnya. Jadi mereka akan berkata, masa sih Mahatma Gandhi yang begitu baik tidak selamat? Ya, apakah misalnya Mother Teresa Katolik, atau Gus Dur Muslim, atau tokoh Konfusius, ya Konghucu, ya dia masa tidak selamat? Ya, jadi kemudian kita orang berkata inklusif. Yesuslah yang menyelamatkan mereka walaupun mereka tidak beriman. Ini banyak orang yang tertarik dan menganut inklusif ini. Ya. Kalau eksklusif, hanya Yesus satu-satunya juru selamat. Untuk selamat harus melalui iman secara pribadi. Dialah yang harus beriman. Tidak beriman, tidak selamat. Iman tidak bisa dititipkan dari keluarganya, dari papa mamanya, atau dari rombongannya atau komunitasnya. Satu orang bertobat, seluruh kampung bertobat atau dianggap selamat, ya tidak bisa begitu. Jadi hati-hati dengan orang-orang yang ada di Christian pocket, di kantong Kristen, Manado, Nias, ya atau mungkin di satu suku tertentu, NTT, Papua. Oh ya, kami semuanya sudah Kristen. Apakah setiap orang punya iman pribadi? Ya. Apa kata Alkitab? Jelas sekali kita baca ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ia mengaruniai anak yang tunggal, supaya setiap orang, ini each one, setiap orang, yang percaya kepadanya tidak binasa, tapi beroleh hidup kekal. Jadi hanya yang percaya tidak binasa. Percaya kepada apa? Kepada Kristus, anak yang tunggal, solus Kristus. Barang siapa percaya kepadanya, tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, sudah berada di bawah hukuman. Karena ia tidak percaya kepada nama anak tunggal Allah itu. Alkitab mengatakan dengan jelas, solus Kristus, hanya melalui Kristus dan harus beriman secara pribadi. Ini ayat yang sangat terkenal, di Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jelas sekali, klaim ini cuma punya dua alternatif. Alternatif pertama adalah Yesus pembohong. Yesus kepala besar, Yesus tidak tahu diri, Yesus false, ya salah dalam klaim, ya karena dia salah maka dia bukan Allah. Tapi alternatif kedua adalah ini kebenaran, ini tidak salah. Yesus sebagai Allah tidak mungkin salah. Kalau tidak salah artinya apa? Jelaslah, tidak ada seorang pun sampai bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya dia eksklusif, solus Kristus. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga, tadi sudah kita baca, selain dalam nama Yesus. Alkitab mengatakan dengan sangat jelas, tidak ada nama lain yang orang bisa diselamatkan. Roma 10 ayat 9, jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jelas sekali bahwa hanya orang yang mengaku dengan mulut Yesus adalah Tuhan, dan percaya sungguh-sungguh bahwa dia adalah, Kristus adalah Allah yang datang ke dunia, mati dan bangkit, maka dia diselamatkan. Solus Kristus. Ya.
Nah, kesimpulannya adalah tidak ada juru selamat, atau juru selamat lain itu begini, orang lain maupun cara lain selain beriman kepada Kristus. Keselamatan tidak dapat diperoleh tanpa pengakuan iman secara pribadi pada Kristus. Tidak perlu ada penambahan lain orang diselamatkan selain karena Kristus. Jadi karena Kristus sempurna tidak perlu. Jadi untuk selamat apa? Oh, percaya Yesus. Nah, ada orang bilang begini, tapi tidak hanya percaya Yesus, ya. Tidak cukup hanya percaya Yesus. Apa? Harus berbuat baik. Ayat yang seringkali dikutip adalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi tidak cukup hanya beriman. Selain beriman, maka kamu harus berbuat baik. Kalau kamu tidak berbuat baik, maka kamu tidak selamat. Sekalipun kamu beriman. Tidak. Keselamatan sola hanya karena anugerah, sola fide, hanya karena beriman. Maka tidak perlu ada penambahan apapun, termasuk perbuatan baik, agar orang diselamatkan. Perbuatan baik itu fungsinya berbeda. Perbuatan baik itu tempatnya berbeda dalam Ordo Salutis. Perbuatan baik adalah ucapan terima kasih, respon kepada Allah, kewajaran setelah orang diselamatkan, bukan untuk diselamatkan. Jadi, hanya Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat dan Raja kita. Itu bertumbuh pada kristologi yang kokoh. Siapa dia dan apa yang dia lakukan. Menolak solus Kristus, hampir pasti dia akan menolak sola yang lainnya. Kalau dia tidak berkata hanya Kristus, hanya beriman kepada Kristus. Ya, kalau begitu untuk bertobat apa? Untuk diselamatkan apa? Ya, saya harus juga melakukan perbuatan baik. Maka dia akan menolak sola gratia, dia menolak sola fide. Dia tidak bisa mengatakan soli deo gloria. Kemuliaan, puji syukur hanya kepada Allah. Kenapa? Saya punya andil. Saya ikut menentukan keselamatan. Saya ikut berbuat. Maka tidak bisa soli deo gloria. Ya, glorianya dibagi dua. Deo, Allah, dan saya. Ya. Jadi bisa bukan cuma deo tapi homo. Ya. Dia mengatakan saya manusia juga bisa diselamatkan. Ego, ya, ego gloria, saya juga patut mendapatkan kemuliaan. Jadi solus Kristus itu membuat orang kemudian kalau dia memahami ini dia akan melihat memang sola gratia, sola fide, kemudian soli deo gloria bisa dilakukan. Nah, apa pengaruh pemahaman solus Kristus bagi gereja? Jelas kita orang yang setia kepada doktrin Alkitab dan kristologi. Kalau kita menolak solus Kristus, kita dengan sangat jelas mengatakan tentang siapa Yesus dan apa karyanya, kita tidak setia kepada Alkitab. Dan bangunan kristologi kita tidak kokoh. Ya. Kemudian penghormatan kita kepada Kristus tidak bisa sungguh-sungguh 100%. Kalau Kristus itu bukan satu-satunya juru selamat, bahkan kita juga bisa selamat, atau agama lain juga bisa menyelamatkan, maka seperti agama lain menghormati Kristus, kan tidak tinggi sekali. Kristus dihormati oleh agama lain. Tapi tertinggi bukan. Mungkin Muslim, Hindu, Buddha, ya cukup respect kepada Kristus. Tapi tentu mereka tidak akan menyembah dia. Ya. Kita kalau melihat Kristus sebagai satu-satunya Allah, Tuhan dan Juru Selamat, kita akan respect kepadanya. Kemudian semangat misi dan penginjilan. Kalau kita yakin bahwa orang diselamatkan hanya melalui Kristus, maka kita akan menginjili. Ya. Kalau gereja kita itu pluralis, merasa atau menganggap bahwa keselamatan bisa didapat dari tempat-tempat manapun juga, ya agama lain bisa menyelamatkan, kita tidak perlu ada departemen misi, nggak perlu kita bermisi-misi, nggak perlu kita melakukan penginjilan. Kenapa? Buang uang, buang tenaga, buang waktu, cari perkara. Kenapa kita perlu penginjilan? Kenapa kita perlu misi? Kalau agama A bisa menyelamatkan, agama B bisa menyelamatkan, C bisa menyelamatkan. Ini kan cari musuh. Ya, saya akan bubarkan, saya akan minta kita meniadakan departemen misi dan kita tidak perlu belajar penginjilan. Kalau agama lain bisa menyelamatkan, ya lebih baik dipakai untuk yang lainnya lah uangnya. Tapi karena kita percaya bahwa solus Kristus, maka kita merindukan orang-orang mengenal Kristus dan berespon dengan tepat kepada berita baik itu dan mereka diselamatkan. Ya, jadi penginjilan dan misi yang kokoh di gereja itu berfokus atau bertumbuh kepada solus Kristus. Yang terakhir, soli deo gloria. Deo itu Tuhan. Gloria itu glory, kemuliaan. Soli hanya. Kemuliaan
hanya kepada Tuhan. Tadi sudah kita baca bagian ini ya. Kalau kita selamat, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jangan ada orang yang sombong. Jangan ada orang yang menepuk dada. Kalau dia mau bermegah atau dia mau mengembalikan pujian, hormat, ya kepada yang memberi, yaitu Allah. Kalau kita mengingat keselamatan kita hanya bisa berkata, Soli Deo Gloria. Ya. Penyelamatan orang-orang berdosa adalah gagasan Tuhan. Penyelesaiannya, keselamatan adalah pekerjaan Tuhan. Pemberian keselamatan adalah anugerah Tuhan. Pemenuhan keselamatan adalah janji Tuhan. Dari awal sampai akhir, keselamatan adalah milik Tuhan. Jadi, Soli Deo Gloria. Dalam teologi reform, doktrin Soli Deo Gloria sangat erat kaitannya dengan doktrin anugerah yang tidak dapat ditolak. Irresistible grace. Dalam tulip T-U-L-I. I-nya adalah irresistible grace. Anugerah yang Tuhan, panggilan yang ampuh tadi. Ya. Anugerah Tuhan menarik kita pada keselamatan dan bahkan memampukan kita untuk percaya. Ya, kita bertobat dari dosa kita. Tetapi hanya karena kasih karunia Tuhan yang memungkinkan kita untuk bertobat. Kita menaruh iman kita kepada Kristus, tetapi hanya karena kasih karunia Tuhan memungkinkan kita untuk memiliki iman. Tidak ada pekerjaan yang dapat kita lakukan untuk mendapatkan keselamatan kita atau membantu mengamankannya untuk diri kita sendiri dengan cara apapun, termasuk mengamankan keselamatan. Tidak bisa. Ya, kita dipanggil dan dipelihara, diamankan oleh kuasa Allah saja, supaya pada masa yang akan datang, ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah, sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Supaya pada masa akan datang, glorification, waktu kita ada di surga, orang yang merasa dia masuk surga karena dia punya andil, punya kontribusi, saya bisa masuk surga, saya bisa tetap bertahan sampai pada akhirnya karena saya menjaga hidup saya tetap beriman, saya tidak pindah agama, saya berbuat baik, saya melayani, maka saya bisa ada di surga sampai saat ini. Maka dia tidak bisa berteriak Soli Deo Gloria. Dia tidak bisa memberikan kemuliaan hanya pada Kristus. Waktu dia bertemu dengan Kristus, mungkin dia merasa tidak perlu tersungkur memeluk kaki Yesus. Karena apa? Saya punya andil. Saya toh berkontribusi. Saya bisa ada di dunia. Saya bisa ada di surga, maaf. Itu karena Yesus mati untuk saya. Yesus, engkau mati untuk saya, tapi saya pun bertahan. Jadi kolaborasi. Jadi mungkin Tuhan Yesus 90%, saya 10%. Atau mungkin engkau 70%, saya 30%. Tapi orang yang mengakui bahwa saya bisa diselamatkan, itu karena karya Yesus saja, semata. 100% sempurna. Ya. Saya hanya berespon melalui iman. Maka waktu dia melihat Yesus, dia tersungkur, dia memeluk kaki Yesus, dan dia berkata, Soli Deo Gloria. Ya. Kemuliaan hanya kepada Allah. Sebab ini ayat yang seringkali diucapkan oleh beberapa pengurus kalau mereka mau berdoa sebelum persekutuan, ya. Saya kalau pelayanan di beberapa komisi itu mereka selalu berdoa bersama, dan di akhir doa mereka tumpang tangan bersama-sama dan mereka mengucapkan ini. Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Waktu selesai persekutuan, tutup doa pengurus mengucapkan yang sama. Artinya apa? Kalau nanti dalam persekutuan tersebut ada hal-hal yang rasanya, aduh, tadi WL-nya baik ya, orang-orang mendengarkan firman dengan sukacita, pembicaranya jelas. Siapa yang patut dimuliakan? Soli Deo Gloria. Kemuliaan hanya bagi Dia. Ya. Kemuliaan hanyalah milik Allah semata. Kemuliaan Allah adalah motivasi utama untuk segala hal yang Allah lakukan. Allah melakukan semua hal itu for His own glory. Dia menciptakan kita for His glory. Dia mengatur alam semesta for His glory. Agar manusia mampu melihat dan menghargai dan menikmati kemuliaan Allah. Termasuk hal-hal yang bagi kita kurang baik, kurang menyenangkan. Allah purposely, on purpose, do it, atau arrange it. Mengaturnya for His own glory. Sehingga pada waktu kita melihat apapun, kita bisa mengatakan Soli Deo Gloria.
Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semua itu untuk kemuliaan Allah, for His glory. Jadi untuk segala hal, mari kita melakukannya untuk kemuliaan Allah, seperti yang Dia inginkan. Memilih pekerjaan yang memuliakan Allah, melayani yang memuliakan Allah, pernikahan yang memuliakan Allah, keluarga yang memuliakan Allah, termasuk untuk hal yang sederhana. Makan, minum, rekreasi, ke mall, main game. Ya, make sure, yakinkan bahwa ini for the glory of God. Ya, karena itulah hidup kita, the purpose of our lives. Nah, kalau tadi ada pengakuan iman Westminster Confession, itu doktrin. Kemudian ada katekisasi, pengajaran orang yang mau dibaptis, itu ada katekisasi namanya Westminster Catechism. Nah, itu bentuknya tanya-jawab, tanya-jawab. Pertanyaan pertama adalah, apa tujuan utama hidup manusia? Apa tujuan hidup manusia? Dan jawabannya adalah the chief purpose. Tujuan utama hidup manusia adalah to glorify God and enjoy Him forever. Memuliakan Allah dan menikmati Dia selama-lamanya. Dan itu menjadi keyakinan kita. Terutama orang-orang yang menganut teologi reform. Glorify God, enjoy Him forever. Dan itu bisa terjadi kalau kita mengakui 5 sola. Ya. Orang yang tidak mengakui 5 sola, sulit untuk glorify God and enjoy Him forever. Ya. Jadi, 5 sola menolong kita untuk memiliki pandangan yang benar tentang Allah. Knowledge, pandangan yang benar, pengetahuan, tapi juga sikap yang benar. Bukan cuma pandangannya benar, sikapnya nggak benar. Jadi bukan cuma sekedar doktrinnya kuat, tapi sikapnya tidak benar. Atau jangan sampai sikapnya sepertinya benar, menghargai Allah, senang kepada Allah, ya hormat tunduk kepada Allah, tapi doktrinnya kacau. Ya. Maka ketika doktrinnya kacau, maka pandangan tidak benar itu bisa merusak sikapnya juga sebetulnya. Ya. Itu yang kita sedang tuju dengan belajar 5 sola ini. Ya. Jadi saya stop share screen-nya. Jadi teman-teman, Bapak Ibu, itu yang kita pelajari bersama tentang 5 sola, keyakinan-keyakinan dasar tentang apa yang kita percaya sebagai gereja Presbyterian. Ada banyak gereja atau banyak denominasi yang inline dengan kita, walaupun tidak memakai nama Presbyterian. Ya, tapi ada beberapa yang tidak inline dengan kita. Nah, begini tujuannya apa? Apakah kita belajar ini untuk despise, untuk merendahkan, untuk menganggap sesat aliran yang lain? Memang ada beberapa kategori. Kategori ada yang kita sebut dengan sesat. Sesat ini kalau dia tidak menyetujui pengajaran-pengajaran yang dasar, yang non-negotiable. Ya, misalnya dia mengatakan bahwa Yesus itu hanya manusia, lahir dari Yusuf dan Maria sungguh-sungguh. Kemudian dia tidak mati di kayu salib. Atau dia tidak bangkit. Yesus itu masih ada kuburannya. Itu kita bisa katakan sesat. Kita sungguh-sungguh menolak mereka. As a human, humanity-nya kita bisa bersama dengan mereka. Tapi pengajarnya kita tolak, kita katakan sesat. Tidak percaya tentang Tritunggal, ya. Alkitab itu hanya tulisan manusia, itu buku seperti buku lain lah, ya. Tidak perlu harus kita anggap sebagai kitab suci. Itu sesat, ya. Tapi kalau dia tetap percaya Tritunggal, Yesus Juru Selamat, Alkitab adalah firman Allah, walaupun nanti beberapa doktrin berbeda, itu ada beberapa kategori. Kita bisa mengatakan dia not in line, dia tidak seasas, atau bahkan mungkin berseberangan. Armenian itu berseberangan dengan Reform. Tapi apakah orang Armenian tidak akan diselamatkan? Tidak. Kalau mereka sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, mereka percaya mereka orang berdosa, ya mereka diselamatkan. Cuma bagaimana mereka memahami mengapa mereka diselamatkan, itu berbeda dengan kita. Ya, jadi mungkin mereka solideo glorianya nggak tahu sekuat apa. Ya, dan mereka akan hidup dalam kesulitan karena mereka berusaha untuk mempertahankan keselamatan. Sementara kita bersyukur keselamatan dijaga oleh Allah dan kita hidup dalam ucapan syukur. Ya, untuk doktrin yang lainnya itu lebih kurang penting lagi, ya. Misalnya ada yang baptisnya diselam atau dipercik, ada yang pouring, ada yang sprinkling dan sebagainya. Kita tidak perlu. Ada yang perjamuan kudus harus memakai anggur, ada yang mengatakan no, kita reject yang alkohol. Jadi ganti dengan ribena atau dengan air putih atau Coca-Cola.
nggak apa-apa, ya. Itu beda dengan kita secara tradisi, ya. Kita masih bisa bekerja sama, ya. Jadi itu levelnya, ya. Tapi misalnya dengan metodis, ya itu kita sebetulnya beda, ya karena metodis Armenian, misalnya gitu ya. Kita reform, itu agak bertolak belakang, ya dari segi. Nah, jadi tanyakan aja kepada, kalau mau tanya gereja lain itu inline satu asas nggak dengan kita, itu ditanya paling bagian akhir. Kalau tulip tadi ya, ini doktrin keselamatannya, TULIP, P-nya Perseverance of the Saints. Kita bisa tanya mereka, menurut kamu keselamatan seseorang bisa hilang atau tidak? Ya, orang mungkin nggak sudah bertobat bisa tidak masuk surga. Kalau dia berkata bisa, nah itu pasti beda dengan kita. Ya, jadi kalau dia berkata bisa, itu tidak sealiran dengan kita dalam doktrin keselamatan. Tapi mungkin doktrin lainnya bisa. Ya, saya belajar, saya salut, saya banyak dipengaruhi oleh teolog-teolog yang dalam doktrin lainnya saya agree 98%, mungkin dengan mereka saya belajar, saya terima. Tapi mungkin ada satu dua doktrin yang tidak sama atau belum sama dengan saya. Mungkin saja saya akan adopt their view. Misalnya dari segi baptis, ada yang baptis anak, ada yang tidak baptis anak. Bagi saya itu bukan sangat mayor sehingga bisa menimbulkan pertentangan. Ya, kita bisa belajar dari mereka. Oke, jadi itu yang bisa kita baca dari 5 sola.